Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diantika Arifianti, instruktur dari Rumah Vokasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan VLAN. Baiklah, untuk membangun topologi jaringan VLAN yang akan kita buat kali ini, kita membutuhkan 2 buah router mikrotik, kemudian ada 2 buah laptop, dan juga minimal kita akan menggunakan 3 buah kabel UTP. Masing-masing router yang saya gunakan adalah router yang memiliki 4 buah port. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasi router 1 ya. Di router 1 ini kita akan mengkonfigurasi jaringan lokal terlebih dahulu untuk memberikan internet pada router. Setelah itu kita akan membuat VLAN di router 1 pada Ether 2. Saya akan membuat 2 buah VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20, yang mana masing-masing memiliki jaringan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pada satu port atau satu ether, kita bisa membuat lebih dari satu virtual jaringan dengan menggunakan VLAN tersebut ya. Maksimal pada satu port untuk di mikrotik kita bisa membuat sampai 4094 VLAN seperti itu. Nah, nanti VLAN 10 dan VLAN 20 ini akan saya jadikan di HCP server untuk nantinya bisa menyebarkan internet yang ada pada router 1 ini kepada router 2. Nah, router 2 nanti kita konfigurasi sebagai router switch ya, atau kita jadikan switch di mana nanti setiap port pada router 2 ini akan berfungsi menyebarkan internet yang ada pada router 1 gitu dengan menggunakan VLAN tadi. Nah, untuk port yang digunakan sesuai dengan topologi yang tertampilkan ini. Jadi nanti sebagai port terang atau port yang menerima VLAN dari router 1 adalah Ether 1. Kemudian yang menyebarkan nanti adalah port akses yaitu Ether 2 dan Ether 3. Nah, demikianlah untuk penjelasan topologi konfigurasi jaringan VLAN yang akan kita bangun kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita langsung saja ke konfigurasi pada routernya. Ya, baiklah. Ini merupakan tampilan Winbox pada router 1. Ya, kita akan memulai mengkonfigurasi jaringan VLAN pertama di router 1 terlebih dahulu. Nah, langkah pertama tentunya kita akan membuat jaringan lokal pada router 1 supaya router 1 itu ada internetnya. Nah, sumber internet yang nantinya akan saya gunakan kali ini itu sumbernya dari WiFi ya. WiFi IndiHome ada passwordnya. Jadi ini saya masukkan passwordnya terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian tentunya yang saya akan gunakan nanti adalah interface WLAN untuk menangkap internetnya itu. Saya klik centang, klik 2 kali. Kemudian pada tab wireless, modenya station karena dia mau menerima internet. Nah, untuk sumber internetnya atau sumber wifi-nya, kita klik scan, start. Lalu saya cari yang merupakan SSID yang sumbernya akan saya gunakan. Dan di bagian security profile, saya pindah ke profile 1 yang tadi sudah saya buat. Oke, sudah R, berarti sudah tertangkap internetnya. Kemudian saya akan mendapatkan IP ya. IP di HCP client untuk WLAN satunya. Ya, sudah bound, jadi di IP address sudah muncul IP WLAN 1. Kemudian sesuai jaringan lokal biasa, saya kenat out interface-nya WLAN 1, action-nya masquerade. Kemudian DNS. Jangan lupa allow remote-nya diklik. Oke. Nah, dengan demikian konfigurasi untuk jaringan lokal pada router 1 sudah selesai ya. Kita bisa lihat bahwa ketika saya ping google.com ataupun 8888 sudah menerima jawaban.
Oke, karena di router 1 sudah ada internetnya, sekarang kita tinggal membuat VLAN-nya supaya nantinya bisa kita sebarkan internet yang ada di router 1 itu dengan menggunakan VLAN melalui router 2 atau router switch. Baiklah, kita masuk ke konfigurasi ke VLAN-nya ya, langsung pada router 1. Yang pertama kita masuk ke interface, lalu ke tab VLAN ya, ke tab VLAN. Jadi dari tampilan awalnya seperti ini, kita menuju ke tab VLAN, kita plus. Untuk nama VLAN-nya ini bebas, jadi mau apa saja boleh. Kalau VLAN ID-nya ini harus berupa angka ya, maksimalnya kan 4094. Nah, untuk ethernya, interface-nya ya, kita arahkan ke ether yang nanti tuh nyambung antara router 1 dengan router 2. Jadi kalau di topologi yang tadi sudah jelaskan kan yang menghubungkan port yang menghubungkan router 1 dan router 2 itu kan ether 2 ya. Jadi interface-nya kita arahkan ke ether 2. Nah, begini saja cukup. Lalu kita apply OK. Tambah satu lagi karena sesuai topologi kita mau bikin 2 VLAN untuk menunjukkan ya bahwa di dalam satu port atau satu ether itu kita bisa membuat lebih dari satu VLAN gitu. Nah, VLAN ID antara VLAN 1 dengan VLAN yang lainnya itu harus berbeda karena VLAN ID itu merupakan identity VLAN ya, atau nomor identitas. Jadi kan antara satu VLAN dengan VLAN yang lain tuh yang membedakan ya VLAN ID-nya itu. Ethernya sama ether 2. Seperti ini. Setelah selesai membuat VLAN, kita akan memberikan IP pada VLAN yang kita buat. Jadi IP address kemudian plus address-nya bebas ya. Interface-nya tentunya kita arahkan ke VLAN. Setelah selesai membuat IP address pada VLAN, kita akan membuat DHCP server. Jadi VLAN yang sudah kita buat, VLAN 10 dan VLAN 20 itu kita jadikan DHCP server supaya nantinya bisa menyebarkan internet ya dan membagikan IP secara otomatis ke klien melalui router switch. Jadi IP DHCP server bukan plus ya, tapi kita langsung ke DHCP setup. Jadi pakai wizard yang ada di Mikrotik. Interface-nya kita arahkan ke VLAN 10 tentunya pertama. Tinggal next saja sampai successfully seperti ini. Lalu kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN 20. Ya, sudah selesai. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan konfigurasi VLAN pada router 1. Jadi dengan seperti ini nanti switch atau router switch yang terkoneksi melalui port 2 di router 1 itu sudah bisa menyebarkan internet dengan jaringan VLAN 10 dan VLAN 20. Ya, saya kira cukup untuk konfigurasi router 1, kita langsung berpindah ke konfigurasi router 2. Baik, ini merupakan tampilan Winbox untuk router 2 ya pada jaringan VLAN. Nah, dalam membangun jaringan VLAN itu ada 3 cara. Yang membedakan antara cara satu dengan cara yang lain itu adalah konfigurasi pada router 2-nya. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana konfigurasi router 2 untuk cara yang pertama. Nah, yang pertama adalah kita membuat VLAN dulu di interface ini, sama caranya seperti ketika kita membuat VLAN pada router 1. Kita plus untuk nama VLAN-nya bebas. VLAN ID-nya ini harus sama dengan yang sudah kita buat di router 1. Karena fungsinya router 2 ini kan hanya menyebarkan VLAN yang ada di router 1 yang sudah kita buat di router 1. Makanya VLAN ID-nya harus sama. Nah, untuk interface-nya kita arahkan ke ether atau port yang terhubung ke router 1. Sesuai dengan topologi yang sudah kita buat tadi, bahwa yang terhubung ke router 1 di router 2 itu adalah ether 1.
Nah, setelah selesai pembuatan VLAN-nya, kita menuju ke bridge. Di sini nanti kita akan membuat 2 bridge ya. Plus nama bridge-nya ini bebas, default juga tidak apa-apa. Seperti ini. Kemudian kita menuju ke tab ports yang ini. Nah, terus kita klik tambah. Nah, di bagian general kita akan memasukkan pada bridge 1 itu VLAN 10 yang tadi sudah kita buat, dan kita masukkan ether atau port pada router 2 yang akan menyebarkan VLAN 10 tersebut, atau yang nantinya akan menjadi port akses pada router 2. Nah, ini VLAN 10 dulu kita masukkan. Kemudian klik plus lagi, masih pada bridge 1 kita masukkan port 2 atau ether 2. Yang nantinya ether 2 ini berarti menjadi port akses. Lalu untuk bridge 2, saya akan memasukkan VLAN 20 dalam bridge 2. Dan nantinya VLAN 20 itu akan saya sebarkan ke ether 3 ya. Jadi ether 3 juga saya masukkan ke bridge 2. Nah, demikianlah untuk konfigurasi pada router 2 cara yang pertama, untuk membuat VLAN pada cara yang pertama. Jadi berdasarkan konfigurasi yang sudah kita buat ini, yang menjadi port akses pada router 2 adalah ether 2 dan ether 3, sedangkan yang menjadi port terang pada router 2 itu adalah ether 1. Nah, demikian untuk konfigurasi router 2. Kita bisa langsung menguji cobakannya saja. Jadi misalnya dari ether 2 nanti kita sambungkan ke laptop atau ke komputer untuk menunjukkan bahwa konfigurasi kita sudah betul. Berarti nanti laptop atau komputernya akan otomatis tersambung ke internet. Nah, ini tadi sudah saya sambungkan laptop saya dengan ether 2 pada router 2, dan kita bisa lihat bahwa laptop saya sudah tersambung ke internet dengan menggunakan LAN. Untuk IP yang saya dapatkan, kita bisa lihat di sini. Ya, saya mendapatkan IP 10.10.10.254. Berarti itu adalah merupakan IP jaringan VLAN 10. Ya, demikianlah untuk konfigurasi VLAN cara yang pertama. Nah, saya kira cukup untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.